Mbak Mun mungkin bisa dijelaskan Mbak mengenai kegiatan Jumpa Pers ini dalam rangka apa ini Mbak? Dalam rangka menyikapi hal yang kejadian tadi siang kalau tidak salah di Pasar Jepon itu, karena benar itu bahwa itu anggota pemuda Pancasila, tapi konteksnya tidak ada keterkaitan dengan pasar atau pedagang atau parkir, itu tidak ada. Cuma konteksnya adalah bahwa kejadian di Pasar Jepon itu kaitannya dengan merajarelanya rentenir di wilayah Pasar Jepon tersendiri. Karena bagi kita sendiri itu juga termasuk kejahatan ekonomi. Karena apa? Sekarang notabene izin atau apapun tidak ada. Apalagi kalau sekarang Indonesia lagi ada COVID-19 ini, ekonomi yang benar-benar melemah. Nah, jangan sampai hal itu digunakan, difungsikan oleh segelintir oknum rentenir-rentenir ini. Kita tidak boleh seperti itu. Apalagi di wilayah kota yang lainnya, termasuk sudah ada Satgas anti rentenir, apa itu sudah ada. Cuma memang di Blora ini dari dulu sampai sekarang baru ini kejadiannya. Karena itu apa? Kita sudah benar-benar menerima laporan, keluhan dari masyarakat itu sudah banyak. Sekarang yang namanya orang pinjam bank di perbankan, di BRI atau dimanapun, itu jelas bunganya suku bunganya itu juga memenuhi juga standar aturan OJK juga. Tapi kalau rentenir, orang coba pinjam 1 juta, dipotong 150, 200 ribu, mengembalikan 13. Loh, gimana ekonomi Kabupaten Blora nanti bisa meningkat? Kalau nanti untuk pemerintah Blora sendiri dan penegak hukum sendiri dalam hal ini tidak ada penindakan. Mbak, itu oknum tersebut di PP selaku apa itu Mbak? Di PP dia sebagai ketua PAC. Ketua PAC Kecamatan Jepon. Karena kemarin mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat itu tiga keluarga. Karena dari 3 keluarga itu memang kita kasihan. Sekarang dia dulu punya rumah, sekarang sampai tidak punya rumah. Karena apa? Rumahnya juga habis semua. Karena ya untuk bayar rentenir itu. Oke. Jadi Mbak Mun, apakah apa yang dilakukan oleh Ketua PAC dari Kecamatan Jepon itu sepengetahuan jenengan untuk pencegahan gerakan anti rentenir ini? kalau pemberitahuan tetap memberitahu ke saya, gitu. Cuma di situ, jadi konteks video di situ kan karena di pasar kejadiannya kan sama pedagang-pedagang itu. Nanti yang ditakutkan, Ormas Pemuda Pancasila melakukan suatu pemerasan kepada pedagang-pedagang. Tidak, itu tidak ada kaitan dengan pedagang. Itu kaitannya dengan rentenir-rentenir saja. Ya toh? Sekarang kita kasihan, suatu contoh, orang jualan sayur, untungnya berapa lah sekarang? Ya toh, sudah untuk bayar bunganya sedulu, apa? Tidak akan menyehatkan nanti untuk ekonomi khususnya Kabupaten Blora. Saya yakin tidak akan sehat. Terus yang di video itu termasuk kayak rekayasa atau gimana itu Mbak? Yang di video itu jelas gini, itu video adalah rentenirnya sendiri yang berkaitan permasalahan tersebut. Jadi jelas video itu juga akan kita laporkan nanti ke Polres Blora. Waktu dekat ini kita laporkan juga. Kira-kira apa harapan dari PP sendiri untuk pencegahan daripada rentenir itu sendiri, untuk pemberantasan rentenir itu apa yang diharapkan PP kepada pemerintah, kepada aparat dan dinas operasi ini sendiri? Besok kita akan menyurati ke Pak Bupati Blora dan juga ke Pak Kapolres juga dalam kejadian masalah ini.
biar di sini instansi pemerintahan Kabupaten Blora gitu ambil sikap. Jadi koperasi-koperasi yang dibuat kedok-kedok semacam ini, rentenir ini, nanti itu biar dihilangkan. Coba kita contoh Probolinggo, seorang bupati aja koperasi yang tidak ada izinnya, legalitasnya dia sikat, seperti itu. Kalau kepengen Blora ini sehat, jadi kita keras tapi juga lemas lah, gitu. Dari laporan masyarakat sendiri itu ada berapa persentase yang diberikan kepada mereka hingga mereka akhirnya habis-habisan bunganya itu. Sekarang gini, yang laporan itu adalah dia pinjam 1 juta, dipotong 200.000, terima tinggal 800. Nanti per 10 hari dia harus mengembalikan 1.200.000. Nah, ini model sistem apa? Apalagi mayoritas kita ini, Nyun Sewu, di Indonesia ini kita juga beragama Muslim lah. Hal itu juga secara agama juga tidak dibenarkan. Dan terus untuk sikap dari MPC Kabupaten sendiri lah mengenai anggota yang di Polres ini, langkahnya seperti apa nantinya? Untuk anggota kita yang tadi diamankan, ini saya tegaskan, saya juga belum koordinasi dengan Pak Kapolres sendiri, gitu. Nanti kita juga koordinasi dengan Pak Kapolres Blora sendiri, gitu. Nanti kita minta konfirmasi sejauh mana dari proses penyidikan dan lidik itu hasilnya seperti apa. Di situ ada enggak diketemukan nanti unsur-unsur pembuktian secara tindak pidana seperti itu. Tadi ada disampaikan merasa diperas 1 juta, apakah itu benar laporan tersebut? Kalau laporan itu memang benar, silahkan laporan secara hukum. Tidak apa-apa, kita akan hormat kepada hukum. Tapi kalau laporan itu tidak benar, gitu, dan secara hukum bahwa tidak kejadian pidana pemerasan itu belum dilakukan, awas, kita akan tuntut balik nanti. Ini negara hukum. Berarti tadi yang oknum itu sama sekali belum menerima upeti atau apa ada ya? Saya kira kalau anggota pemuda Pancasila tidak ada menerima upeti seperti itu, tidak ada itu. Ya, sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Oke, cukup. Yang jelas sikap dari pemuda Pancasila nanti akan mengambil sikap dalam halnya kaitan rentenir yang sudah merajalela di Blora. Untuk kaitan koperasi-koperasi pun yang legalitasnya itu tidak ada, tetap kita minta pemerintah nanti harus mengambil sikap. Satu lagi, Pak. Ya. Dengan kejadian seperti ini, yang kejadian yang ada di video tadi sampai dari anggota, dari ketua PAC Jepang sampai ditangkap oleh pihak yang berwajib, apakah akan berhenti sampai di sini untuk memerangi rentenir? Sama yang terakhir lagi, apa berarti kejadian tadi pure murni tidak ada hubungannya dengan penjual, dengan masyarakat dan lainnya? Berarti pure murni tadi sama rentenir istilahnya. Iya. Kejadian itu ya berarti ya, tidak ada hubungannya dengan masyarakat atau tidak ada. Yang lainnya melakukan intimidasi seperti yang di video tadi. Iya, tidak ada sama sekali. Oke, terima kasih juga Mun. Terkait video yang memviralkan bagaimana? Keterkaitan video yang viralkan, kalau itu pembuktian sah secara hukum tidak terbukti, jelas akan kita tuntut balik sampai dimanapun. Perlu tidak itu dibuat satgas anti rentenir untuk Kabupaten Blora? Kalau memang dari penindakan nanti Bupati Blora khususnya dan pemerintahan Blora memang di situ kurang efisiensi, itu perlu, saya yakin bahwa kepingin kita adalah, apalagi ini ada COVID, biar sistem ekonomi ini kita tidak berdampak nanti hal-hal yang buruk. Kita kepingin jelas itu termasuk juga rentenir kejahatan ekonomi. Buktikan kalau tidak kejahatan ekonomi, tapi jarang orang berani ngomong. Yang jelas seperti itu. Oke. Saya yang bilang pertama kali ketua MPC Blora bahwa rentenir adalah kejahatan ekonomi itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Danda, apa sih? Bah, satu komando sama teman-teman. Siap.